Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kembali lagi dengan Kak Sofia di sini dan Kak Luis di sini. Yeay! Hari ini kita ketemu lagi nih adik-adik di online service minggu ini. Kakak percaya adik-adik udah semangat kan untuk mau dengerin firman, ya kan? Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, kalau gitu sebelumnya kita seperti biasa mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Ayo. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Untuk kami bisa berkumpul Bapak bersama-sama Bapak untuk mendengarkan firman Engkau pada hari ini Bapak. Bapak, aku berdoa Bapak biar ketika kami menyembah, memuji Engkau Bapak, biar kami percaya Bapak bahwa Engkau berkenan Bapak atas apa yang kami berikan kepada Engkau itu seperti dupa yang harum Bapak untuk Engkau Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak bebas ya adik-adik ya. Oke? Nah, kita mau menjelajah nih. Adik-adik ada yang pernah daki gunung nggak? Ya, mungkin ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Tapi hari ini adik-adik bayangin kita semua lagi daki gunung nih. Kita mau melihat seberapa besar sih cinta Tuhan. Oke, adik-adik pengen tahu seberapa besar? Oke, kalau gitu boleh dimainin nih Kakak Luis musiknya. Gunung yang tinggi,
Bapa tidak pernah berakhir Bapa. Waktu kami mendaki gunung, waktu kami melewati lembah Bapa, Engkau selalu beserta kami. Dan Engkau benar-benar menyayangi kami, Engkau sangat-sangat mencintai kami. Bapa, kami mau belajar mengasihi Engkau Bapa. Kami mau menyembah Engkau Bapa dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu Bapa. Penuhi tempat di mana kami menyembah Engkau hari ini Bapa. Dengan hadirat-Mu Bapa. Saat ini juga Bapa, kami undang Engkau Bapa. Tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Yes. Mari kita berbahasa adik-adik. We love you, Lord.
because He first loved me. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, dimuliakan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi adik-adik katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yes. Ya benar Bapak. Kami memuliakan namamu Bapa. Kami mau sepertimu Bapa. Seperti Engkau telah mengasihi kami mau mengasihi Engkau. Seperti Engkau telah mengasihi kami Bapa, kami mau mengasihi teman kami Bapa. Kami mau memberikan kasih yang sudah Engkau berikan Bapa kepada kami Bapa. Cinta yang sama Bapa yang sudah Engkau berikan pada kami mau membagikan itu Bapa kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau membagikan cinta Engkau, cinta Yesus kepada mereka Bapa. Bapa, biar ketika firman dibagikan hari ini Bapa, biar kami dapat mengerti lagi Bapa melalui roh hikmat dan wahyu yang Kau berikan kepada kami mengenai Engkau Bapa, dan betapa besar Bapa kuasa yang sudah Kau taruh dalam kami, mengerti cinta-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. In the name of Jesus we pray. Semua yang percaya mengatakan amin.
bergabung kembali bersama Kak Keri di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Adik jangan lupa ya. Nah, yang kedua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik, kita siapkan terlebih dahulu nih adik-adik. Catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini Tante Rona akan sharing, akan cerita mengenai seorang yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Daud. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Samuel yang memenuhi panggilannya sebagai nabi dan bagaimana Samuel menguduskan dirinya dan cara hidupnya yang tidak sembarangan, tetapi hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan mengurapi Samuel, memilih Samuel untuk menjadi nabi yang diurapi Tuhan. Dan demikian juga hari ini Tante Rona akan ambil seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, ya. Seperti kita ketahui di dalam 1 Samuel 17 itu cerita mengenai Daud itu mengalahkan Goliat. Oke, di dalam Alkitab ya, Daud digambarkan sebagai seorang anak bungsu ya dari 8 bersaudara. Oke, dia adalah anak paling kecil ya, paling bontot ya. Anak laki-lakinya Isai. Jadi dia mempunyai perawakan tubuhnya kecil dan wajah kemerah-merahan. Masa remajanya Daud habiskan dengan menggembalakan kambing domba. Ya. Suatu hari Daud diperintahkan oleh ayahnya Isai untuk mengantar gandum dan roti kepada kakak-kakak laki-lakinya ya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketiga kakaknya ya. Mereka kakak-kakaknya ini bersiap untuk melawan tentara Filistin ya. Dan ayahnya Isai menyuruh Daud ya untuk mengantarkan makanan, yaitu gandum dan roti. Jadi ketika Daud sampai di perkemahan tentara, ia berlari ke barisan perang dan mencari kakak-kakaknya. Ya, saat itu Goliat, tentara raksasa Filistin, maju ke depan dan sedang mencemooh orang Israel. Ya, rupanya Goliat telah melakukan hal tersebut selama 40 hari. Ia menantang tentara Israel untuk bertarung ya melawan dirinya ya. Raksasa itu juga berkata bahwa tentara Filistin akan menjadi hamba Israel jika salah satu orang Israel bisa membunuh Goliat. Oke. Namun sebaliknya, jika Goliat menang, ia meminta ya tentara Israel untuk menjadi hamba orang Filistin. Ya, perkataan Goliat itu membuat tentara Israel takut ya. Tentara Israel jadi ketakutan sebab badan Goliat itu besar, sangat besar ya. Tingginya mencapai 6 hasta sejengkal. Itu kalau dihitung di ukuran kita sekarang ini sekitar 3 meter lebih ya.
itu melewati atap rumah kita, ya. Tidak hanya itu, Goliat juga berpengalaman dalam berperang. Jadi mereka punya keahlian perang. Badannya udah besar, ya, badannya udah tinggi besar, ya. Mereka terlatih dalam berperang, ya. Berbeda dengan tentara lain. Tantangan dari Goliat itu tidak membuat Daud gentar, ya. Daud justru berniat mengalahkan raksasa Filistin, ya. Dan dia pun mengutarakan keinginannya kepada beberapa prajurit, ya. Sejumlah prajurit menyampaikan keinginan Daud ini kepada Saul, ya, raja Israel. Namun Saul meragukan Daud karena dia masih sangat muda, ya, dan perawakan badannya juga kecil. Selain itu, Goliat sudah menjadi prajurit sepanjang masa. Badannya gagah perkasa, tinggi besar, ya, strong, kuat itu loh. Kelihatan badannya besar. Ya, perkataan itu tidak membuat niat Daud itu menjadi padam. Ya, dia yakin bisa mengalahkan Goliat. Dan ini yang paling penting, Daud yakin, ya, ada penyertaan Tuhan di dalam dia. Oke? Dan Daud juga berkata bahwa dia sudah sering membunuh singa dan beruang yang berusaha menerkam domba-dombanya. Oke? Waktu dia menggembalakan, waktunya remaja itu dia habiskan dengan menggembalakan kambing domba. Oke? Dan dia juga sambil menunggu kambing dombanya, apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan dengan suling kecapi. Dia menyembah Tuhan. Tante Rona percaya dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bermazmur buat Tuhan, ya, sehingga rohnya itu kuat, ya, dan roh Tuhan ada pada dia, menjadikan dia kuat, berani. Masalah yang dia hadapi, dia tidak takut, tapi dia tahu Tuhan beserta dengan dia dan dia bisa hadapi itu, ya. Lalu kemudian Daud pergi mengambil 5 batu licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantong gembalanya. Dia juga mengambil umban dan maju ke depan Goliat. Berbeda dengan Goliat yang dilengkapi dengan baju zirah, Daud justru maju tanpa baju peperangan. Ya, ketika melihat Daud yang kecil, Goliat langsung meremehkannya. Ia juga menghina Daud karena anak Isai itu masih kecil, masih muda. Ya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, ya, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Kemudian Daud membalas perkataan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, Daud pun berlari ke barisan musuh dan memasukkan tangan ke dalam kantongnya. Ya, kemudian ia mengambil batu dari dalam umpan dan melemparkan sekuat tenaga. Ya, batu itu melayang mengenai kepala Goliat hingga ia terjatuh dan mati. Ketika orang Filistin menyaksikan kekalahan Goliat,
mereka langsung melarikan diri. Namun pasukan Israel mengejar mereka dan akhirnya memenangkan pertempuran itu. Ya. Jadi di sini kita belajar, walaupun Daud ya manusia jasmaninya kecil, masih muda, tapi rohnya kuat. Ya, kenapa bisa begitu? Ingat adik-adik, pekerjaan Daud setiap hari adalah menggembalakan kambing domba. Ya, saat dia menggembalakan kambing domba, dia selalu memainkan kecapi, ya, suling. Tante Rona mau kasih tahu, ya. Jadi Daud ini walaupun dia masih kecil, ya, dia tidak menghabiskan waktunya dengan sia-sia, ya, main yang nggak jelas, ya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin mainannya games, ya. Kalau dulu mungkin main kelereng atau mungkin main yang macam-macam gitu, ya. Tapi Daud tidak melakukan hal yang sia-sia. Ketika dia menggembalakan kambing domba itu, ya, ada waktu dia menunggu kambing domba itu. Dia lakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bermazmur buat Tuhan, ya, dengan memainkan kecapi, suling gitu, yang membuat rohnya kuat karena dia mengkuduskan dirinya, ya, untuk itu, ya. Binatang buas pun bisa dikalahkan gitu. Ya. Singa beruang, dibunuh sama Daud, ya. Jangan macam-macam, ya, walaupun badannya kecil, tapi Tuhan beserta dengan Daud, ya. Daud mengalahkan Goliat, ya, dan Daud dipilih Tuhan, ya, dan diurapi menjadi Raja Israel, ya. Tuhan berkenan kepada Daud, ya. Kita lihat cara hidup Daud yang suka menyembah Tuhan, ya. Begitupun setiap kita, ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, ya, kita harus punya waktu, ya. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, untuk melakukan yang Tuhan suka, ya. Menyembah Dia, ya. Adik-adik ngerti, ya. Ya, kalau kita mau dipakai Tuhan, tentu kita tidak bisa hidup dengan main-main saja, ya, dengan asal. Tapi kita tahu bahwa kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Daud. Ketika cara hidup kita juga mengkuduskan diri kita, ya, seperti Daud lakukan, ya. Dia tidak sia-siakan waktunya itu dia pakai buat menyembah Tuhan, ya. Luar biasa Daud, ya. Tante Rona belajar dari Daud, banyak belajar dari Daud, ya. Dan saya harap adik-adik juga mengerti, ya, menguduskan diri, ya, lakukan apa yang Tuhan suka, ya, menyembah Tuhan, memuji Dia, mengagungkan Dia, ya, hidup dalam takut akan Tuhan. Amin, adik-adik.
Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini di activity minggu ini. Wow, tadi apa yang dibagiin sama Miss Rona mengenai Daud tuh luar biasa banget ya adik-adik. Oke, kalau gitu kakak percaya adik-adik udah siapkan sama pertanyaan di minggu ini. Kalau begitu jangan langsung simpan catatan adik-adik. Kita mau masuk ke activity yang pertama. Oke, siap? Tulis dulu di kolom live chat kalau siap. Wow, 100 orang siap, yeay. Oke, kalau begitu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa yang Daud sehari-hari lakukan? Apa yang Daud sehari-hari lakukan? Pertanyaan nomor 2. Mengapa Daud tidak takut kepada Goliat? Mengapa Daud tidak takut kepada Goliat? Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Apa yang adik-adik pelajari dari cerita Daud? Apa yang adik-adik pelajari dari cerita Daud? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp dari Cek Kerin. And see you next week. Bye! Adik-adik Little Disciples, kira-kira sudah pada siap belum untuk ayat hafalan di minggu ini? Kalau kakak minggu ini sangat semangat sekali. Nah adik-adik semuanya, kira-kira apa ya ayat hafalan kita di minggu ini? Ada yang tahu nggak ya? Yap, ayat hafalan kita di minggu ini adalah Efesus 1 ayat 20. Bunyinya bagaimana adik-adik semuanya? Langsung saja yuk kita mulai. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Nah adik-adik semuanya, setelah adik-adik melihat ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa untuk membuatnya dan juga mengumpulkannya ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali adik-adik untuk bisa melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Pengumuman yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik, jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Untuk aktiviti yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Nah, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. God bless you and happy Sunday.